wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Mungkin dari teman-teman atau dari kalian ada yang mau memimpin doa, silahkan. Kita berdoa mulai. Nah, karena sudah berdoa, Bapak mau absen dulu ya. Mike hadir. Jamie hadir ya. Nah, sekarang karena di sini udah lengkap, udah tidak ada yang bolos ya di sini. Alhamdulillah, emang kelas ini bagus ya. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih, apa sih yang terjadi dengan Indonesia pada saat ini? Gak tahu Pak. Apa? Wabah corona. Ya itu dia wabah corona. Nah, lalu ya, wabah corona itu karena apa sih wabah corona itu? Karena Cina. Karena Cina, betul. Ada lagi? Karena virus. Nah, karena virus ya. Nah, wabah corona itu karena virus. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang virus ini yang nantinya kita tahu bagaimana si corona itu sampai ke Indonesia. Nah, sekarang sebelum kita mulai, langsung aja ya. Bapak punya videonya nih buat kalian. Chances are, in your life, you've had the common cold before. It can cause sneezing and coughing and can make you feel awful. The worst thing about the common cold is that you can take medications to help with the symptoms, but you really can't treat the actual cold with antibiotics like you would a strep throat infection or an infected tooth. Why? Well, let's talk about what causes it. A virus. The common cold is caused by a virus. While all living things are made of one or more cells, see the modern cell theory, viruses are not cells. Viruses aren't technically classified as living things since they lack many characteristics of life, but there is some debate in calling them non-living as well. Medications like antibiotics attack bacteria like E. coli, which are living cells. Antifungal medications can be used on fungi like athlete's foot, which are made of living cells. Viruses are not bacteria or fungi. You can't classify a virus as a prokaryote or a eukaryote either because it's not a cell. So what is their structure like? First of all, viruses are much, much smaller than cells. You typically are going to need an electron microscope in order to see a virus. Viruses come in many shapes. Our favorite one to draw is the bacteriophage. It sounds very fancy, but it's a type of virus that tends to attack bacteria. Nah, setelah tadi kalian sudah lihat videonya, terus kalian tahu nggak apa itu virus? Tahu? Apa? Dia di dalam tubuhnya hanya terdapat DNA dan RNA. Betul. Apa itu virus? Sudah Jim? Ukurannya kecil. Ukurannya kecil. Nah, itu termasuk contoh ciri-ciri dari virus ya. Nah, virus itu adalah ini virus. Pengertian dari virus itu adalah agen, benar, Parasit. agen parasit, agen parasit apa? Yang membentukkan inangnya. Nah, jadi si virus ini nggak akan bisa hidup tanpa ada inang yang menyinggapinya gitu. Lalu setelah tahu teman-teman atau kalian tahu apa itu virus, terus kita masuk ke ciri-ciri virus ya. Yang pertama, ada yang tahu nggak ciri-ciri virus itu apa? Banyak. Apa contohnya? Kecil. Ya? Nah iya betul, virus itu kecil, berukuran kecil ya, berukuran 20 sampai 300 milimikron. Nah artinya si virus ini tidak bisa dilihat oleh Kasat mata, tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Dia harus melalui mikroskop elektron tentunya, tidak bisa pakai mikroskop cahaya. Nah, yang kedua ada lagi nggak? DNA dan RNA. Nah, dari dalam tubuhnya
terdapat DNA dan RNA. Nah, selanjutnya ada lagi nih yang selanjutnya dari ciri-ciri virus. Bisa menjadi kristal. Bisa menjadi kristal ya, ketika dia mati dia akan menjadi kristal tentunya. Atau ketika dia tidak ada dalam inangnya gitu. Ada lagi? Harus ada inangnya. Nah tentunya ya, ketika virus ini kan tadi juga disebutin ya ada butuh inang, jadi yang terakhir itu adalah membutuhkan inang. Nah ini adalah ciri-ciri dari virus, bisa dilihat sendiri ya. Sudah ditulis belum? Sudah ya, sudah tulis. Nah kita lanjutin aja ya ke materi yang selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya tentang struktur virus. Nah, di sini ada struktur virus. Nah, di sini saya mau gambarin dulu ya struktur virus, bentuk virusnya seperti apa. Nah, ya terlihat seperti laba-laba ya, padahal ini adalah virus. Nah, di sini dia tadi ada apanya? Ciri-ciri virus DNA dan RNA. DNA dan RNA. Nah, dia mempunyai DNA dan RNA. Nah, si selaput yang menyelubungi DNA dan RNA ini adalah yang bisa dinamakan dengan kapsid namanya. Nah, dia menyelimuti si DNA dan RNA ini. Lalu di sini ada bisa dikatakan dengan kaki-kaki. Nah, kaki-kaki di sini berfungsi untuk ketika nanti si virus ini menempel pada inangnya, si kaki ini seperti serabut yang siap menempel pada inang. Nah, nanti si DNA dan RNA ini disalurkan melalui batang tubuh virus, lalu dikeluarkan dari kaki-kaki ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak di sini akan menjelaskan tentang reproduksi dari virus. Nah, di sini Bapak udah siapin ya buat videonya dari reproduksi virus. Bagaimana cara virus bereproduksi? Virus dapat bereproduksi dengan cara replikasi di dalam sel inang. Terdapat dua mekanisme reproduksi pada virus, yaitu litik dan lisogenik. Virus yang bereproduksi dengan siklus litik disebut dengan fag virulen, contohnya Bacteriophage atau fag T4. Ada 5 tahapan pada siklus litik, yaitu ada tahapan absorpsi, penetrasi, elikfase, perakitan, dan juga lisis. Tahap absorpsi, fag T4 menempel pada bagian reseptor spesifik inang dengan menggunakan serabut ekor. Tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi memasukkan DNA fag di dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong. Selanjutnya, tahap elikfasi, setelah DNA sel inang dihidrolisis, maka DNA RNA virus membentuk genom dan protein virus. Dan tahap perakitan, tahap hasil elikfase dirakit menjadi virus-virus baru yang dihasilkan dapat mencapai 100-200 fag virus baru. Tahap lisis,
Fag menghasilkan lisosom untuk menghancurkan sel inang sehingga virus baru dapat keluar dan menginfeksi sel inang yang lainnya. Nah, kita lihat ya, di sini ada siklus litik. Virus yang bereproduksi dengan siklus lisogenik disebut dengan fag temperat, contohnya fag alpha. Ada 5 tahapan siklus lisogenik, yaitu tahap absorpsi, penetrasi, rekombinasi, pembelahan sel bakteri, dan pemisahan. Lalu, pada tahap absorpsi, fag menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Pada tahap penetrasi, sel lubang ekor berkontraksi memasukkan DNA fag ke dalam sel inang sehingga kapsid menjadi virus kosong. Tahap rekombinasi, genom fag akan terintegrasi dengan kromosom bakteri dan membentuk kromofrag. Tahap pembelahan bakteri akan melakukan reproduksi dengan cara pembelahan sel sehingga menyalin proflag dan diwariskan ke sel anakan. Tahap pemisahan, terkadang proflag memisahkan diri dari kromosom bakteri untuk memasuki siklus litik. Nah, bisa dilihat sini. Ini adalah siklus atau reproduksi dari virus. Bedanya dari siklus litik dan lisogenik ini ada di tahap rekombinasi, yang nantinya akan mengubah si bakteri ini menjadi 2 ya. Nah, selanjutnya kita bahas lagi. Udah dicatat nih? Udah ya? Mantap. Nah, selanjutnya dari materi virus ini adalah, kan tadi udah lihat ya di tahap reproduksi itu ada yang namanya dia memasuki bakteri atau sel inang. Nah, berarti si virus sama si bakteri ini kan beda. Kira-kira apa aja sih perbedaannya? Saya akan buatkan tabel. Nah, di sini ada tabel bakteri dan tabel virus. Di sini ada struktur ya, kita perbandingin dengan struktur. Nah, kira-kira tadi nih kita mulai dulu apa yang tadi kita bahas ya. Pertama di virus nih. Kira-kira struktur virus tadi apa aja? Ada DNA dan RNA. DNA dan RNA ya. Dalam tubuhnya ada DNA. Nah, RNA. Nah, terusnya apa lagi? Boleh maju ke depan, coba siapa yang mau? Mempunyai kaki-kaki. Boleh tulis di depan. Kaki. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Ada apa lagi nggak? Ada kapsid. Mempunyai kapsid ya, atau apa? Protein. Nah, mempunyai kapsid. Nah, kapsid ini yang melindungi DNA dan RNA ya, selaku pelindung. Nah, selanjutnya ada apa lagi kira-kira? Ini batang. Nah, selanjutnya ada ukuran dari virus ini jauh lebih kecil
jauh lebih kecil daripada bakteri. Nah, jadi si bakteri ini, kalau menurut teman-teman si bakteri itu kecil, nah si virus ini jauh lebih kecil, bahkan bisa 100 kali lebih kecil daripada bakteri. Nah, selanjutnya di bakteri ya, pertama di sini dia bersifat prokaryotik. Nah, terus di sini DNA dan RNA-nya dia bergerak bebas dalam sitosol atau sitoplasma. Sitoplasma ya, bukan sitosol. Bergerak bebas. Di sitoplasma. Nah, selanjutnya setelah itu, kalau si virus ini mempunyai kapsid, kalau si bakteri kira-kira punya apa? Apa dia punya? Ribus. Salah ya, dia punya membran sel untuk menutupi organel-organel yang ada di dalam bakteri. Membran sel. Nah, ini adalah perbandingan atau perbedaan antara bakteri dengan virus. Selanjutnya, dari bakteri atau dari materi virus ini adalah peranan si virus dalam kehidupan. Dibagi dua ya, bisa bagi, bisa yang merugikan, dan sini menguntungkan. Nah, untuk peranan virus dalam kehidupan yang merugikan ini akan saya terangkan dalam, atau saya punya videonya buat teman-teman.
kira-kira penyakit apa yang dihasilkan dari virus untuk tubuh kita, contohnya COVID atau corona virus. Apalagi kira-kira? Ebola. Virus Ebola ya. Ebola. Lalu ada apa lagi? Influenza. Lalu ada apa lagi? Coba boleh maju satu orang. Jimmy. Ya boleh. Nah, virus MERS. Lalu setelah virus MERS ada apa lagi kira-kira? SARS ya. SARS itu SARS ini adalah virus yang ada virus yang telah mewabah sebelum virus corona. Jadi si virus corona ini adalah lanjutan atau mutasi dari virus SARS menjadi corona. Nah seperti itu. Lalu yang menguntungkan nih, kira-kira ada apa aja yang menguntungkan? Nah, yang menguntungkan ini pertama, dia bisa menjadi obat atau vaksin. Menjadi vaksin. Nah yang kedua apa kira-kira? Bahan makanan. Yang bisa menjadi bukan bahan makanan ya, tapi tepatnya menjadi penetralisir makanan. Nah, di sini kita berbicara tentang coronavirus ya, karena sekarang lagi booming banget nih coronavirus atau virus corona di Indonesia ataupun di dunia. Nah, kira-kira untuk mencegah atau sebelum mencegah, kita harus tahu dulu nih gejala-gejala dari virus corona. Kira-kira gejala-gejala apa aja nih yang ada di virus corona? Ada yang tahu nggak? Batuk kering ya, atau batuk-batuk, boleh dituliskan? Oh, yaudah nggak usah. Batuk. Ini gejala-gejala. Bentar. Yang pertama ada apa tadi? Batuk. Nah, lanjutnya ada apa lagi? Demam ya. Demam lebih dari 38 derajat Celcius. Selanjutnya ada apa lagi nih kira-kira? Sesak napas ya. Gangguan pernapasan. Nah, selain ada yang kira-kira kejang-kejang, bisa itu kalau udah akut ya. Kalau udah akut dia bisa sampai kejang-kejang. Ataupun lemas ya, dia juga bisa lemas. Nah, ini dia gejala-gejala yang dibentuk dari virus corona atau yang ditimbulkan dari virus corona. Ada beberapa gejala, makanya kalau ada teman atau kerabat yang mempunyai gejala seperti ini, langsung aja telepon hotline dari pemerintahan. Selanjutnya, setelah gejala, bagaimana sih cara kita untuk menghindari atau antisipasi virus corona ini biar gak masuk ke tubuh kita? Ada yang tahu nggak kira-kira cara menghindari, cara mengantisipasi? Mengantisipasinya diam di rumah ya, atau membatasi berkerumun atau kerumunan. Nah, sekali
kerja ada apa lagi kira-kira cara mengantisipasinya? Cuci tangan, Cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. pakai sabun tentunya. Lanjut ada apa lagi kira-kira? Physical distancing. Physical distancing atau tadi berdiam di rumah membatasi kerumunan ya. Jamie ada yang mau disampaikan nggak kira-kira apa lagi nih kira-kira? Pakai masker. Pakai masker. Pakai masker. Kenapa sih kita harus pakai masker? Nah, karena si virus ini dia menyebar ke dari manusia ke manusia lainnya itu pertama lewat batuk, yang kedua lewat bersin. Nah itu. Kalau di hewan mau diunggas mungkin dia lewat lendir gitu. Nah, kira-kira ada lagi nggak ya? Menjaga kebersihan. Nah ini adalah cara mengantisipasi virus yang sekarang lagi booming banget, yaitu coronavirus, dengan cara berdiam diri di rumah, membatasi kerumunan, cuci tangan, pakai masker, menjaga kebersihan. Inilah salah satu contoh atau beberapa contoh cara mengantisipasi terjadinya virus corona atau terjangkitnya virus corona. Nah selanjutnya dari virus corona ini, virus corona ini membuat keadaan sosial di masyarakat dan ekonomi masyarakat pun berubah drastis atau turun drastis ya, efek domino dari virus corona ini. Efek sosial dan ekonomi. Nah yang pertama ada apa kira-kira efek sosial dan ekonominya? Ekonomi lumpuh. Ekonomi lumpuh, benar banget. Ekonomi lumpuh. Yang kedua apa kira-kira? Pariwisata lumpuh juga. Pariwisata lumpuh ya. Pariwisata di Indonesia sekarang tentunya pada ditutup semuanya. Pariwisata ditutup. Nah sosialnya kira-kira apa nih? Tidak bisa berkerumun. Tidak bisa bertemu ya. Tidak bisa daerah bertemu, atau bahasa zaman sekarang itu ada LDRan. Nah kira-kira apa lagi? Ada lagi nggak? tidak bisa sholat di masjid. Nah nggak bisa sholat di masjid ya. Jadi sholat di rumah, karena kita menghindari yang namanya penyebaran wabah virus corona. Nah mungkin sekian aja ya materi virus dari materi virus ini. Yang pertama tadi ada apa aja kira-kira? Yang pertama ada apa ciri-ciri virus. Nah terus ciri-ciri virus itu ada apa aja? Ada ukurannya kecil Ya. kemudian dia hanya memiliki DNA dan RNA, Nah, mempunyai kaki-kaki, ini kaki-kaki atau mempunyai ekor. ya, harus ada inangnya. Inangnya. Nah lalu habis ciri-ciri tadi apa, ada struktur ya. Struktur virus itu ada apa aja kira-kira? Ada kapsid, Ada kapsid, dan ada kaki-kaki, kaki-kaki atau ekor. DNA RNA. Ada DNA dan RNA. Nah si kapsid ini merupakan selaput pelindung dari DNA dan RNA. Nah lanjut, tadi ada apa lagi kira-kira? Perkembangbiakan Atau reproduksi dari virus. Ada 2 tahap apa aja? genetik dan Genetik dan lisogenik ya. Nah selanjutnya tadi ada peranan, atau belum ke peranan dulu ya. Tadi ada perbedaan antara bakteri dan virus. Nah apa aja nih perbedaannya nih? Satu aja, ada yang bisa nggak kira-kira? bisa. Apa kira-kira? Kalau bakteri dilindunginya sama membranin inti. Oh ya benar. Ya. Kalau
virus oleh Kapsid. kapsid ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada peranan virus dalam kehidupan. Yang pertama tadi yang merugikan itu adalah timbulnya penyakit dari virus. Jelas dia adalah sebuah parasit si virus ini. Nah, contohnya adalah coronavirus. Nah, tadi kita udah lihat ya cara pencegahannya itu gimana kira-kira? Cuci tangan, diam di rumah, ikuti arahan pemerintah, pakai masker. Nah, lalu ada tadi apa lagi? Kita review dulu ya. Ada yang namanya gejala dulu. Gejala dari virus corona itu apa aja? Batuk-batuk, demam, sesak nafas, kejang-kejang, lemas ya. Nah, itu tadi ada peranan virus yang merugikan. Lalu yang menguntungkannya nih, kira-kira ada apa? Bisa penetrasi makanan Ya, penetrasi racun dalam makanan ya, sebagai obat. Nah, biasanya untuk yang menguntungkan itu si reproduksi virusnya menggunakan reproduksi lisogenik. Dia bisa yang namanya nanti ada inseminasi buatan ya. Nah, mungkin sekian aja dari Bapak atas materi virus kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga ilmunya terpakai. Amin. Hingga nanti kalian besar, hingga masuk universitas yang diinginkan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.